Welcome back teman-teman, kembali lagi di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan teman saya, ya namanya Tomo, ya. Beliau tadi lagi saya duduk-duduk ya ditanya-tanya sama beliau daripada kita hanya berdua dapat informasinya, Yes. sepertinya ini layak untuk kita naikkan ke YouTube ya. Jadi silakan. Mas Tomo ya. Oke, sebelumnya thank you banget nih Mas Teguh nih karena Yes. gue udah diundang di podcast ini ya. Jadi mungkin ini pertanyaan yang mewakili teman-teman semua gitu loh. Karena gue sebagai trader yang masih baru mulai itu kadang-kadang suka bertanya-tanya gitu. Feeling dalam trading itu bisa dilatih nggak sih Mas Teguh gitu. Jadi ada satu pertanyaan yang mungkin menjadi selama ini gue pertanyakan gitu. Oke. Yang pertama itu Mas Teguh, banyak trader yang mereka tuh ngomong feelingnya tuh berasa banget harga bakal naik gitu loh. Tapi ternyata seringnya malah turun gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih bedanya feeling yang ngawur sama intuisi yang terlatih? Oke, siap. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut ya, saya pingin jelasin ke teman-teman dulu bahwa Mas Tomo, sorry, saya nanya balik ini. Mas Tomo udah pernah trading sebelumnya? Baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Yes. Dah. Kalau misalnya baru-baru ini, apakah dirimu ada niatan untuk trading berdasarkan feeling? Ada. Ada. Betul. Ya. Oke, apakah sudah dilakukan trading Sudah. berdasarkan feeling? Dan Dan apa hasilnya? Margin call. Mas. Margin call. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Feeling negatif enggak ya? Mungkin bisa jadi dikatakan negatif. Kenapa? Karena feeling ini lebih identiknya itu, lebih dekatnya itu kepada emosi, ya kan gitu. Contoh misalnya Mas Tomo entry berdasarkan feeling katanya kan, ini kira-kira harga akan naik nih. Rupanya jeblok ya kan, Betul. turun. Akhirnya MC kan gitu kan. Akhirnya apa? Punya feeling lagi ya kan? Atas dasar apa? Atas dasar balas dendam karena MC tadi. Akhirnya apa? Karena ini turun, mungkin saya sebaiknya nge-buy. Betul. Teman-teman, mau ngambil keputusan buy atau mau mengambil keputusan sell lagi, gitu ya kan? Ini atas dasar yang berbeda. Ini atas dasar karena pingin balas dendam, pingin membalikan lagi apa tadi akun yang Kehilangan yang- hilang tadi, betul. kan gitu. Akhirnya apa? Kalau misalnya pun harganya, contoh misalnya karena drop lagi, ya kan? Akhirnya MC, kemudian dirimu buy lagi di bawah, profit misalnya. Saya yakin profitnya pun nggak akan sampai ke akun yang hilang tadi gitu ya kan. Contoh misalnya $100 hilangnya atau $1.000 hilangnya, nggak akan sampai ke $1.000, dirimu sudah cut. Sudah, ya. Sudah cut. Kenapa? Karena hanya sebagai euforia belaka aja, pingin menuntaskan rasa dendamnya. Tadi gue di MC ini nih sama biar bisa sama ngebalas market ini, ya, gitu Betul, ya kan. Mas. Aku harus balas dendam ini ya kan. Yes, itu sering banget terjadi sama saya sih Mas. Betul. Dan akhirnya nggak sampai 1.000 juga, nggak sampai ke modal awal lagi ya kan. Akhirnya di-cut. Habis itu besoknya udah deh dilakukan dengan cara yang sama lagi. Akhirnya MC lagi. Sampai- Jadi feeling itu nggak bisa dibangun dari kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Ya. Feeling itu kalau menurut saya ya perlu dilatih. Dilatihnya dengan cara apa? Nah, saya pernah sampein ya ke mana? Ke teman-teman di YouTube juga itu. Yuk cobalah teman-teman lewatin 10.000 jamnya. 10.000 jam seperti apa? Belajarnya, 10.000 jam chartingnya, 10.000 jam melihat chartnya, pergerakan harganya, naik turunnya. Kemudian apa? 10.000 jam melihat structure-nya bahkan gitu ya. Ini drop base drop, kalau misalnya seperti ini harganya akan turun itu seperti apa gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah memahami melihat struktur seperti itu ya, dengan sering melihat seperti itu, saya yakin sih intuisi buat teman-teman atau feeling menurut teman-teman. Nah, ini kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya strukturnya seperti ini, ada drop, basing seperti ini, wah ini kalau misalnya ada yang tanda ini gitu ya, ini biasanya akan turun. Gitu. Jadi Mas, itu kan berarti bisa dilatih ya sebenarnya Yes. feeling tuh ya. Jadi latihan yang paling efektif tuh untuk melatih intuisi yang tadi Mas Teguh bilang tuh seperti apa kira-kira? Ya itu, lewati 10.000 jamnya. 10.000 jam 10.000 jamnya, 10.000 jam. Jangan sampai teman-teman ya berpikir bahwa oke, aku udah belajar ini, udah belajar seminar 5 hari bersama Mas Dwi Negara, seminar 5 hari sama Mas Arya misalnya kan, atau seminar 5 hari sama saya gitu misalnya. Atau bahkan sudah ikutan private mentoring dan teman-teman merasa yakin, oke, ditambah dengan konfirmasi bahwa
entry yang pertama TP karena feeling, entry yang kedua TP karena feeling, entry yang ketiga waktunya trading for living ini. Wah, sih mantep ini ya kan gitu. Udah ngerasa pede banget ya. Terkonfirmasi sama itu. Akhirnya Iya. feeling yang berjalan kan belum sempurna, ya kan? Betul. Bagaimana mau melihat sebuah pergerakan harga kalau misalnya teman-teman masih ragu, ini mau buy di sini apa enggak? Contoh misalnya gini, ada teman-teman lihat chart misalnya di SAUSD ya, di satu pair harga lagi uptrend. Ada banyak UFO, ada banyak unfilled order. Maka unfilled order yang mana yang dipilih? Itu aja masih bingung. Sebaiknya berhentilah berbicara tentang feeling. Gitu. Betul. Oh ya, Mas Teguh kan bilang kita tuh perlu melatih 10.000 jam terbang Betul. ya. Nah, dari pengalaman Mas Teguh sendiri tuh momen apa sih Mas yang bisa bikin Mas Teguh tuh sadar kalau feeling itu nggak bisa instan dan harus proses yang disiplin dan perlu evaluasi? Bro, betul banget. Contoh ya kayak dirimu tadi kan. Ya bukan dirimu aja, saya juga seperti itu teman-teman. Ya kan? Bukannya saya nggak tiba-tiba saya bisa langsung baca harga market akan seperti ini nih. Pergerakan market kalau seperti ini sebaiknya saya melakukan hal ini gitu misalnya kan. Entah itu buy, entah itu sell gitu ya kan. Ambil tindakan ini. Tidak serta-merta saya bisa dapetin itu gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman, ini jangan sampai teman-teman langsung kepancing dengan gara-gara saya ngomong pakai feeling bisa gitu misalnya ya kan. Abis itu teman-teman ikutan feeling gitu ya. No, saya bilang. Yuk, patuhi dulu sistem tradingnya, patuhi dulu strategi tradingnya. Kenapa? Jadi gini, contoh, ini Mas Tomo ya, kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan ke beliau bahwa trading jangan pakai feeling dulu bro. Lu fokus aja dulu sama strateginya. Strategi yang benar-benar profitable kan gitu ya. Contoh misalnya, dirimu trading menggunakan strategi apa? Sekarang ini pakai supply and demand aja biasa. Supply and demand ya. Oke, supply and demand kan itu hanya untuk mencari areanya kan. Betul. Terus untuk melihat trennya menggunakan misalnya pakai iTrend misalnya kan. Betul. Udah, iTrend dan supply and demand dan ada EMA 9 misalnya. Betul. Dan itu teman-teman lakukan. Sampai berapa ribu transaksi, sampai teman-teman memang benar-benar yakin, tidak ada keraguan lagi untuk memilih zone mana yang akan teman-teman ambil. Gitu kan. Menarik. Jangan sampai ada zone 2, zone 3, zone 4. Ini zone mana Mas Teguh? Gitu ya. Betul. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau masih memikirkan, masih membingungkan, masih meragukan untuk memilih zone gitu ya kan. Bahkan teman-teman ketika loss berkali-kali, loss 7 kali berturut-turut, entryan ke-8 misalnya, aduh, saya mau entry lagi nggak usah bicara tentang feeling deh. Serius. Ya. Jadi gitu. Oke. Jadi kan banyak juga ya teman-teman trader tuh yang tradingnya udah lama Mas gitu. Tapi feelingnya tuh tetap zonk gitu Mas. Ya, betul. Nah, pertanyaannya tuh apakah jam terbang itu cukup? Yes. Kenapa? Karena feeling dia tidak dilatih dengan cara yang benar. Oh, 10.000 jam terbang tapi salah caranya. Salah cara tradingnya. Sebenarnya gini teman-teman. I see. Ada banyak orang ya yang berpikir bahwa pengalaman trading saya sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun Mas Teguh, ya kan? Tapi saya tradingnya masih loss aja. Bukan 10 tahun pengalaman Anda trading, tapi cara 1 tahun Anda diulang 10 tahun, 10 kali. Itu Cara fatal, trading Mas. yang salah Anda diulang selama 10 tahun. Jadilah seperti itu. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Betul. Artinya apa? Artinya ya cobalah cari dulu sistem yang benar, cari dulu strategi yang benar, dan lakukan dulu semuanya prosesnya. Ini banyak banget ini sama teman-teman trader yang tidak mau mengalami prosesnya, pingin langsung instan. Betul. Prosesnya apa? Termasuk backtesting. Ini sangat jarang, sangat bahkan bisa dikata kalau misalnya ini contoh misalnya Mas Tomo ya, dalam satu ruangan ada 1.000 orang ikutan seminar bersama Mas Dwi Nenggara misalnya kan, yang ikutan backtesting paling berapa? 1%. 1% berarti berapa? 10 orang. 10 orang. Ya, dari 1.000. Ya, bisa jadi. Cuma 1%. Itu mungkin juga bisa jadi lebih banyak gitu. Kebanyakan 1% gitu. Betul, Mas. Jadi kalau kita udah rutin backtest dan nge-review tuh Mas Teguh ya. Gimana sih cara tahu kalau feeling kita itu udah mulai terkalibrasi? Ada tanda-tandanya nggak sih Mas? Ada. Kita sangat mudah loh. Kita sangat mudah tahu bahwa feeling kita itu udah mulai berjalan. Contoh misalnya, ya, saya udah dikatain feelingnya udah jalan belum ya? Saya rasa sih saya sudah berjalan feeling saya. Kenapa? Contoh misalnya kayak gini. Tadi pagi ada sama teman-teman juga yang bilang kan, bro, ini kalau misalnya harga di sini, ini saya nge-buy dulu kan, udah selesai buy. Nah ini ada di sini nih areanya menarik.
ini tempat kita nge-sell, area sell saya bilang kan gitu kan. Oke, dan ternyata tadi pagi saya turun lagi, Mas Teguh, benar katanya. Oh oke, siap. Dan saya melakukan itu bukan sekali 2 kali Mas Tomo. Ya. Pernah berapa kali kemarin sama sama teman-teman trading room juga gitu kan. Dibuatlah garis sampai 5 garis. 5 garis. 5 garis. Dan itu benar. Saya juga bingung, emang saya sejago itu ya? Gitu. Bahkan gini. Ketika saya buy misalnya ya kan, ketika saya buy, ketika feeling itu sudah terjadi, feeling itu sudah terlatih, ketika saya buy, maka kalau misalnya ini loss, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ya kan? Bukan ketika ini loss, apalagi teman-teman tidak menggunakan stop loss misalnya, dibiarin aja, ini berarti kan belum jalan feelingnya. Itu apa coba? Feelingnya apa coba ketika buy di sini? Buy di sini, ternyata harga turun. Ini feeling gua harga naik. Itu terjadi sama gua, Mas. Hey. Oh gitu ya. Gua kemarin kan itu ya, ngerasa kayaknya feeling gua nih kan harga lagi turun. Waktu itu gua trading di SAU ya, Mas ya. Harga turun dan kayaknya ini bakal naik. Ternyata malah makin turun sampai akun gue hilang. Nah, berarti kan itu kan belum bisa. Kenapa? Feelingnya masih ini sama emosi, ya kan? Masih terselubung dengan emosi, jadi belum sempurna. Kalau misalnya feeling itu sudah benar, sudah berjalan dengan tepat gitu ya kan. Ketika harga nge-buy di atas ternyata harga turun, kita udah pasang stop loss ya kan. Keluar dari sini saya keluar. Saya loss, yes nggak apa-apa. Tapi bahkan belum terbentuk drop base drop misalnya ya kan, saya bisa lagi nge-sell di sana. Nge-sellnya profit, ya kan? Buy-nya loss, ya sudah, tapi profit bisa menutupi, gitu. Itu karena udah tahu ya Mas bakal ke arah betul. Ya? Saya sangat yakin bahkan, saya mau nge-buy dimanapun, gitu ya kan, nge-buy bahkan tidak misalnya tidak sesuai aturan ya, misalnya gitu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Cepat, segera saya keluar dari sana, gitu, kan gitu. Jadi buat teman-teman ingat, materi ini ya bukan untuk teman-teman yang baru kenal 1-2 bulan atau 1-2 kali trading, 1-2 kali entry ya, kemudian teman-teman berpikir tradingnya dengan cara feeling. No, ya. Jadi gini, bahkan saya sampai saat ini pun Mas Tomo, saya masih menggunakan cara trading dengan strategi gitu. Tidak berdasarkan feeling, tidak hanya berdasarkan feeling only ya misalnya gitu ya kan. Oke, kan saya ada banyak kelola akun ya, termasuk kelola akun Profom juga gitu. Yaudah atas dasar strateginya. Kalau strategi mengatakan ada A, B, dan C, maka saya akan masuk. Kalau misalnya enggak, saya enggak akan masuk. Ya. Beda kalau misalnya ada banyak memang sih, ada di akun agresif, itu bisa jadi lebih agresif kan gitu. Lagi ya. Gitu. Oke Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas. Jadi menurut Mas Teguh tuh, apa semua trader tuh bisa sampai di tahap punya intuisi tajam? Atau sebagian aja yang bisa gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton nih, feeling kalian tuh lebih sering nolong atau malah bikin MC gitu. Oke, betul. Ini feeling ke positif apa feeling ke negatif gitu kan? Kenapa bikinnya apa coba? Mikirnya adalah, aduh ini bentar lagi MC nih, akhirnya MC beneran. Feelingnya udah bener, udah jago, tapi dipertahankan gitu ya kan? Padahal tahu loh, feeling dia ini bahkan MC, tapi dipertahankan MC. Nah gitu ya. Oke, Mas Tomo. Ada satu ketika di mana saya berpikir bahwa apakah trading ini cocok untuk saya? Kenapa? Karena saya pikir trading ini nggak menghasilkan buat saya. Malahan banyak mengeluarkan uang menurut saya kan gitu kan. Sampai pada akhirnya saya tahu, saya kenal sama Mas Fadli sama Mas Angga, kan saya diajarin tentang trading, cara supply and demand. Saya terbuka gitu. Oh ternyata trading bisa seperti ini ya gitu. Oh ternyata trading bisa memastikan bahwa profit loh kan gitu. Jadi sangat bisa. Bisa ya. Sangat bisa, dan itu ya mungkin butuh waktu sih ya kan. Makanya tadi kan butuh 10.000 jam, memang benar-benar 10.000 jam. 10.000 jam belajar forex, ya belajar. 10.000 jam nongkrongin chart, ya nggak apa-apa nongkrongin kalau memang teman-teman perlu itu gitu. Kenapa perlu nongkrongin chart? Karena perlu ngelihat pergerakan pergerakan struktur misalnya ya, pergerakan atau struktur dari base ini seperti apa terbentuknya. Nah, ini bisa jadi teman-teman perlu lihat. Oh, ternyata kok misalnya bergeraknya seperti ini, itu sangat terjawab loh. Gitu. Yes, kadang. Makanya tadi kan disampaikan juga. Feeling kita ada yang salah. Tetapi ketika feeling
kita benar, ya kan? Feeling kita ada yang salah. Tapi ketika hasil dari feeling kita yang pertama tadi salah, maka kita bisa langsung masuk ke dari feeling tersebut ya, masuk ke step berikutnya. Oke, kalau misalnya ini terjadi atau terbentuk area seperti ini, saya harus keluar, saya harus masuk di area ini. Gitu. Ya. Jadi mungkin kesimpulannya Mas Teguh ya, dari yang obrolan kita yang menarik tadi, jadi feeling dalam trading itu bukan soal bakat ya Mas ya, tapi hasil dari latihan yang konsisten. Betul. Gitu. Nah, setiap kali kita backtest, review, dan disiplin ngejalanin sistem yang sudah terbukti profitable tadi itu, tanpa sadar tuh otak kita tuh lagi mengkalibrasi intuisi kita, gitu ya Mas ya. Gitu. Jadi kalau mungkin hari ini feeling saya tuh masih sering bikin ragu, itu tandanya memang prosesnya belum cukup. Belum cukup, yes. Gitu. Betul. Serius, betul. Oke, siap. Aman ya, mudah-mudahan terjawab ya Mas Tomo ya Siap, Mas tentang feeling. Jadi jangan, sekali lagi teman-teman, jangan sampai teman-teman setelah nonton ini, oke, aku akan belajar feeling aja. Tidak ya teman-teman. Ingat, diikutin dulu 10.000 jamnya sesuai dengan strategi, sesuai dengan role-nya, sesuai dengan apalagi. Ikutin prosesnya sampai teman-teman benar-benar sangat paham dengan pergerakan harga atau pergerakan marketnya. Ya itu aja. Sip, itu aja. Thank you Mas Tomo. Thank you, dan Mas teman-teman ya silakan tulis di dalam komentar ya. Teman-teman, apa pendapat teman-teman tentang feeling dalam trading ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye.